Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diawita Nadifa dari BIPSI semester 5. Saya akan menjelaskan Sosiologi Agama oleh Mircea Eliade yang berjudul The Reality of Descartes. Mircea Eliade ini lahir di Bartschhausen pada tanggal 9 Maret 1907 dan wafat pada 22 April 1986. Mircea Eliade ini adalah putra dari seorang perwira tentara di Rumania. Mircea Eliade ini pernah bersekolah di Universitas Bucharest dan Italia dan di Universitas Calcutta, India pada tahun 1928. Ia juga pernah mengajar di Bucharest sebagai asisten filsuf berpengaruh yang bernama Nai Ionescu. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua, Eliade ini diangkat oleh pemerintah Rumania sebagai diplomat dan ditugaskan di Lisbon, Portugal. Eliade ini menerima jabatan profesor dari Divinity School di universitas yang sama. Kemudian pada tahun 1962 ia menjadi salah satu profesor ternama di Universitas Chicago. Ini adalah beberapa buku Mircea Eliade tentang agama. Selain itu, dia pernah dalam usia 18 tahun, dia dan teman-temannya pernah merayakan penerbitan artikel Eliade yang ke-100. Buku Mircea Eliade yang pertama berjudul Descartes and the Profane di tahun 1957. Ini adalah konsep agama Eliade yang paling jelas. Mungkin pengantar singkat ini adalah teori yang ditulis untuk pembaca secara umum. Yang kedua, Pattern in Comparative Religion pada tahun 1949. Ini adalah pemahamannya tentang simbolisme dan mitos. Dan yang ketiga adalah The Myth of the Eternal Return pada tahun 1949. Ini adalah penjelasan tentang waktu dan sejarah, seperti yang dilihat oleh budaya kuno dan modern. Buku ini sebagai dasar acuan dari ide dari Mircea Eliade. Titik awal Eliade terdapat dua aksioma. Dua gagasan yang sangat penting secara khusus sebagai pondasi aksioma atau landasannya. Yang pertama adalah pendiriannya yang kuat tentang reduksionisme, dan yang kedua adalah metode yang dipakai. Dalam gagasannya yang pertama, Eliade ini sangat percaya pada keindependenan atau keautonoman agama, yang baginya tidak dapat dijelaskan secara produk di samping dari beberapa realitas lainnya. Dia menegaskan sebuah fenomena religius. Jadi harus dipahami bagaimana dia tumbuh dalam tahapan-tahapan dirinya, dan hal lain itu mungkin dilaksanakan jika agama dipelajari sebagai sesuatu yang religius. Jika mencoba memahami esensi agama dari fenomena semacam ini melalui fisiologi, psikologi, dan sosiologi, ekonomi, linguistik, seni, atau studi lainnya, hal itu adalah hal yang salah, karena studi seperti itu merupakan satu elemen unik dan tak dapat direduksi di dalamnya. Itulah dimensi sakralitas agama. Dalam perilaku manusia, agama ini berfungsi sebagai sebab daripada dilihat sebagai akibat. Jadi agama ini lebih dilihat pada sebab daripada akibatnya. Kemudian yang kedua, berlaku untuk metode yang dipakai. Jika agama sebenarnya adalah sesuatu yang independen, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara murni melalui psikologi atau sosiologi, bagaimana agama itu harus dijelaskan? Dari pertanyaan ini, Eliade menjawab, kita harus menggabungkan dua sudut pandang yang berbeda, karena sebagai besar siswa agama mempelajari masa lalu. Mata pelajaran mereka itu
satu sisi hanyalah sejarah dari agama, sehingga yang dihasilkan tidak akan jauh berbeda dengan hasil dari sejarawan murni lainnya. Mereka hanya mengumpulkan bukti-bukti atau fakta, kemudian membuat generalisasi, mengkritik tentang sejarah ini, dan mencoba menemukan sebab atau akibat dalam permasalahan tersebut. Jadi, Eliade mengemukakan kita akan memahami agama jika kita menerapkan apa yang disebut sebagai fenomenologi, atau yang biasa di bahasa Yunani itu artinya penampakan. Fenomenologi itu adalah studi komparatif tentang hal-hal dalam bentuk atau penampilan yang mereka hadirkan kepada kita. Jadi seseorang dapat mengenal suatu agama itu atau kepercayaan dalam bentuk agama, kepercayaan, atau ritual dengan cara membandingkan agama yang lain dengan agama yang lainnya lagi. Jadi dengan cara membandingkan ini kita bisa tahu apa itu agama. Kemudian Eliade dengan tegas mendukung kata-kata terkenal dari filosofi Goethe tentang bahasa yang telah disesuaikan oleh Max Miller. Dengan agama, seseorang yang hanya tahu satu hal berarti dia tidak tahu apa-apa. Jadi tanpa perbandingan itu tidak ada nilai ilmu yang nyata atau sebenar-benarnya ilmu. Ilmuwan yang berpikiran skeptis ini cenderung berpikir bahwa tidak ada dua hal yang sama. Jadi setiap saat, setiap tempat yang berbeda itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tapi Eliade ini tidak setuju dengan ungkapan itu karena ia ini berpikir bahwa bentuk umum tertentu atau pola fenomena luas tertentu dapat diambil di luar waktu dan tempat aslinya untuk dibandingkan dengan waktu dan tempat lainnya yang mungkin berbeda. Berbeda, tetapi konsepnya bisa jadi seringkali itu sama. Contohnya seperti ahli matematika Euclid adalah seorang ahli Yunani kuno, di mana dia ini adalah penyembah dewa Zeus yang telah terikat pada satu waktu dan tempat tertentu dalam sejarah. Itu termasuk praktik yang dilakukan masyarakat Yunani kuno. Tetapi jika diperhatikan bahwa dalam cerita atau legenda Yunani kuno, Zeus ini memiliki seorang istri. Dia tinggal di Bukit Olympus dan dewa paling kuat dari dewa-dewa lain. Di sini Eliade cenderung mengeksplorasi ide-ide dan pola utama yang sama, tetapi tidak satupun dari mereka yang menawarkan semacam pemeran utama teorinya. Selain itu, sebagai seorang penulis fiksi, ia terkadang lebih menyukai cara-cara novelis yang rumit daripada mengungkapkan argumen atau ringkasan yang sederhana. Selanjutnya, konsep agama Eliade yang sakral dan yang profan, atau the sacred and the profane. Jadi Eliade ini berpendapat bahwa sejarawan itu harus keluar dari peradaban modern karena mereka hanya menjelaskan sebagian kecil dan hal-hal yang bersifat kekinian dari sejarah kehidupan manusia di bumi dan memasuki dunia arkais atau kuno. Masyarakat arkais ini adalah mereka yang pernah hidup di zaman prasejarah atau yang saat ini hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kesukuan dan budaya rakyat di pedesaan, di mana mereka ini bekerja di dunia alam, seperti berburu, memancing, dan bertani, terus kemudian membentuk rutinitas sehari-hari. Masyarakat arkais ini biasa ditemukan hidup di dua alam, yaitu yang berbeda dan terpisah, yaitu wilayah yang sakral dan wilayah yang profan atau keduniaan. Yang profan berada di bidang sehari-hari, sedangkan yang sakral justru sebaliknya, itu adalah bidang supranatural, hal-hal yang luar biasa, mudah diingat, dan sangat penting. Ada memaksa kita untuk memikirkan ilmuwan lain sebagai pembimbing atau teolog dan sejarawan agama Jerman, yaitu Rudolf Otto. Pada tahun 1916, Otto menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Idea of the Holy, atau dalam bahasa Jerman Das Heilige. Ia menulis tentang
jenis pengalaman individu manusia yang berbeda dan dramatis pada satu waktu dalam hidup mereka. Kebanyakan orang menghadapi sesuatu yang benar-benar luar biasa dan sangat kuat. Mereka merasa sangat terpukau oleh satu realitas yang sepenuhnya berbeda dari diri mereka sendiri. Sesuatu yang misterius, mengagumkan, kuat, dan indah. Itu adalah pengalaman tentang yang sakral atau holy. Eliade ini berpendapat bahwa yang sakral ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat arkais, yang membentuk hampir setiap aspek kehidupan mereka. Kemudian mereka merujuk bahkan ketika mereka memikirkan sesuatu yang sangat mendasar seperti waktu atau tempat tinggal mereka. Kemudian ketika orang Yunani kuno memikirkan rutinitas harian mereka secara alami beralih ke mitos Phobos, Apollo, dewa yang setiap hari mengemudikan kereta matahari melintasi langit. Ketika mereka bangun saat fajar, mereka berasumsi bahwa cahaya yang menyertai mereka ini karena Phobos, karena baru saja Phobos ini memanfaatkan kudanya untuk melakukan pekerjaan dan saat sewaktu dia berpergian, mengetahui darinya berapa banyak cahaya yang telah berlalu dan berapa banyak yang masih tersisa. Menurut Eliade, kehidupan ini mengarahkan dirinya sendiri di sekitar pusat sakral dengan simbol vertikal yang menghubungkan surga ke bumi, yang sakral dengan yang profan. Selanjutnya, agama arkais, simbol, dan mitos. Perlu ditegaskan lagi bahwa yang sakral ini merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang profan. Jadi yang sakral ini seperti menuju pada ketuhanan, sedangkan yang profan ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Kemudian simbol ini didasarkan pada prinsip kemiripan atau analogi. Benda-benda tertentu memiliki kualitas bentuk karakter yang menurut kita mirip dengan hal-hal lain. Dalam pengalaman religius, hal-hal tertentu dipandang menyerupai atau menyarankan yang sakral. Mereka memberi petunjuk tentang hal-hal yang gaib. Kemudian mitos juga bersifat simbolis, tetapi mitos adalah simbol yang dimasukkan ke dalam bentuk naratif. Mitos ini bukan hanya sekedar imajinasi atau pertanda, tetapi mitos adalah imajinasi yang dimasukkan ke dalam bentuk cerita, seperti menceritakan kisah dewa, leluhur, pahlawan, dan dunia supranatural mereka. Dalam hal ini, Eliade juga menjelaskan segala sesuatu yang profan atau yang biasa-biasa saja ini dapat diubah menjadi sesuatu yang sakral, seperti alat, benda, hewan, sungai, api yang menyala, batu, gua, atau bunga yang sedang bermekaran. Seperti Ka'bah. Ka'bah itu adalah batu hitam tetapi dianggap suci karena batu ini telah disentuh oleh orang atau manusia yang dianggapnya sakral. Jadi batu ini menjadi bagi kaum muslimin ini adalah batu yang mengagumkan. Selanjutnya adalah simbolisme langit, dewa-dewa langit. Salah satu elemen paling umum dari budaya kuno adalah kepercayaannya pada dewa langit. Kepercayaan ini kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan yang bercirikan kehidupan surga. Langit menyampaikan rasa transendensi dan jarak dengan apa yang ada di atas kita, sesuatu yang tak terbatas, berdaulat, dan abadi, penuh otoritas dan realitas. Dewa langit ini sering diasosiasikan dengan pola-pola seperti dewa Iho bagi suku Marois. Dia adalah dewa yang menyingsing dewa Olurun dalam kepercayaan Yoruba di Afrika. Contoh lain adalah dewa Hindu, yaitu dewa Rudra yang memiliki sifat kuat, perkasa, dan penguasa seluruh kehidupan, pembawa hujan bagi pertanian di desa-desa India kuno, serta sumber energi seksual lainnya. Dalam agama juga ada yang menyebutkan agama misteri atau mystery religion yang sangat populer di dunia Mediterania kuno, berpusat pada dewa-dewa yang namanya adalah dewa tumbuhan, tetapi lebih menonjol pada sang penyelamat.
Eliade ini melihat aspek psikologis penting dari simbol-simbol agama. Mereka tidak hanya memberitahu kita tentang dunia yang sakral, tetapi juga menunjukkan kesinambungan antara struktur keberadaan manusia dan struktur kosmik. Eliade ini mengatakan bahwa tidak ada simbol yang mendekatkan kehidupan ilahi menjadi begitu dekat dengan manusia selain sosok dewa penyelamat tersebut. Kemudian matahari dan bulan. Eliade ini menyatakan bahwa pemuncaan terhadap matahari ini menurut beberapa ahli teori sebelumnya seperti Max Miller sebagai pusat dari semua mitologi sebenarnya sangat jarang ditemukan. Yang lebih menonjol dan tersebar luas itu adalah mitos dan simbol yang berkaitan dengan peredaran bulan, karena bulan ini memiliki tahapan perkembangan dari yang berbentuk sempurna kemudian menyusut menjadi mengecil. Terus tahap-tahap perkembangan bulan ini juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa seperti pasang surutnya air laut, datangnya hujan, pertumbuhan tanaman, dan kesuburan tanah. Simbol lain adalah air dan bebatuan. Air ini melambangkan alam tanpa bentuk. Ia telah terbentuk sebelum segala sesuatu di alam ini diberi wujud oleh dewa, sehingga mengungkapkan sifat tak terbentuk dan tak terbentuk sebelum mereka diatur di dunia oleh para dewa. Jadi baik di dunia maupun diri manusia itu tidak dapat dilahirkan kembali sampai masing-masing pertama kali kembali ke kekacauan kehidupan. Dari situ kemudian dapat disucikan dengan terjun ke dalam air. Jadi air ini dipercaya dapat mensucikan dan menghapus dosa-dosa atau membersihkan manusia dari dosa-dosa. Berbeda dengan air, batu ini adalah sesuatu yang keras, kasar, dan tidak berubah. Tapi bagi orang primitif atau masyarakat arkais, batu ini melambangkan sesuatu yang mentranscendensi ketidakpastian wujud manusia. Batu itu maha kuat, tidak bisa bergerak. Ukuran dari sebuah batu menandakan sesuatu yang sangat mengagumkan dan juga menakutkan. Simbol lain tanah dan kesuburan, tumbuh-tumbuhan dan pertanian. Jadi masyarakat arkais ini berimajinasi tentang bumi. Bumi ini adalah sebuah sang ibu sakral yang kemudian melakukan perkawinan sakral antara dewa atau yang disebut dengan bapak. Dewa atau bapak ini disimbolkan dengan langit, sedangkan dewi atau ibu ini disimbolkan dengan bumi. Yang memiliki tugas masing-masing, yaitu langit menyuburkan bumi dengan menurunkan hujan, kemudian bumi dapat menghasilkan biji-bijian dan bahan pangan lainnya. Simbolisme yang lebih luas dari simbolisme bumi adalah simbolisme pepohonan, karena pohon sakral ini dapat ditemukan di setiap sejarah agama-agama manusia lainnya. Pohon juga banyak memunculkan mitos seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang gagal dan bersalah karena melanggar ujian dari Tuhan agar jangan memakan buah dari pohon terlarang di Taman Eden. Pohon ini dapat memberi gambaran bahwa kesakralan yang ada pada dirinya adalah sumber kehidupan, satu realitas paling nyata, yaitu bagi masyarakat yang mampu mengatasi segala ujian akan diberikan keabadian jiwa. Jadi Iliade ini mengingatkan kita bahwa untuk menghargai mitos tentang tumbuh-tumbuhan, kita harus mengingat bagaimana orang-orang primitif dulu hidup dalam ketakutan yang terus berkelanjutan karena kekuatan alam akan melemah dan akan mulai hilang. Selanjutnya, struktur dan karakter simbol-simbol. Eliade ini memaparkan dua hal yang berkaitan dengan segala bentuk pemikiran simbolis. Yang pertama adalah struktur dan karakter dari sebagian besar simbolis dan mitologi. Yang kedua adalah menyangkut masalah hierarki simbol-simbol tersebut. Jadi ini menjelaskan bahwa simbol dan mitos ini tidak pernah berdiri sendiri, jadi mereka ini saling berkaitan dan membentuk sebuah pola dalam dunia pemikiran orang arkais. Pemunculan yang sakral pertama kali itu terdapat dalam sebuah hieropani asli. Seseorang yang beragama merasa telah benar-benar bertemu dengan Tuhan di matahari, seperti Firaun di Mesir yang sampai
menganggap dirinya itu adalah seorang Tuhan karena dia benar-benar melakukan visi tentang satu Tuhan yang benar di matahari. Tipe hierophany yang lain adalah theophany, atau dalam bahasa Yunani adalah theos yang artinya ketuhanan. Theophany ini dapat muncul dalam sesuatu yang sederhana seperti batu. Kemudian Eliade ini mengacu pada tradisi sendiri tentang ortodoksi Rumania atau Katolik Roma. Eliade ini menunjukkan bahwa agama Kristen menemukan Tuhan bereinkarnasi dalam diri Yesus dari Nazaret. Misi dalam sejarah agama itu yang pertama menemukan simbol, mitos, ritual, dan sistem lainnya. Kemudian melacaknya melalui masa lalu manusia sebagaimana mereka telah diubah dan dipertukarkan dari satu zaman atau tempat ke zaman berikutnya. Sejarah dan waktu yang sakral. Sejarah ini dapat menunjukkan kita bagaimana orang memahami yang sakral di tempat dan waktu yang berbeda. Tapi orang arkais sendiri ini menilai situasi mereka dalam sejarah itu kurang beruntung karena mereka ini lebih suka keluar dari sejarah dan berada di dalam yang sakral, karena di dalam sejarah itu mereka hanya bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah hal yang sangat ingin mereka hindari atau tinggalkan. Kemudian Eliade ini memberi istilah keinginan mereka ini bisa disebut dengan nostalgia untuk surga. Ini adalah konsep inti dalam pandangan sejarah Eliade. Ciri khas dari ritual kuno dan mitos adalah keinginan untuk hidup di dunia yang datang dari tangan Sang Pencipta, segar, murni, dan kuat. Jadi cirinya itu adalah mereka ingin hidup dengan keabadian yang dekat dengan Sang Pencipta. Menurut Eliade, masyarakat arkais ini sama seperti masyarakat lain, tidak hanya dipengaruhi misteri kematian, tetapi juga meyakini kehidupan ini tidak punya tujuan dan arti sama sekali. Mereka ini menginginkan keabadian, keindahan, dan kesempurnaan, serta melarikan diri dari kesedihan atau ketakutan mereka. Eliade ini menyebut pengalaman ini sebagai teori sejarah. Teror sejarah ini telah dirasakan tidak hanya oleh masyarakat arkais, tetapi juga oleh peradaban kuno lainnya. Seperti di India, yaitu ajaran tertua menyatakan bahwa manusia ini ditakdirkan untuk hidup tanpa harapan di dunia, yang melewati siklus pembusukan dan kemunduran yang sangat besar hingga semua akhirnya dihancurkan dan segalanya akan dimulai lagi. Tantangan bagi agama-agama arkais, Yahudi dan Kristen. Hampir di setiap peradaban arkais adalah masalah sejarah menjadi sakral, dan solusi dari masalah ini adalah melarikan diri dari sejarah. Pola mitos yang begitu luas dan beragam, menurut Eliade ini hanya satu kebudayaan dapat ditemukan sesuatu yang berbeda, yaitu di kalangan Yahudi Palestina kuno. Yahudi berpendapat bahwa yang sakral ini bisa ditemukan di dalam sejarah maupun di luar sejarah. Jadi yang sakral ini dapat ditemukan di dalam atau di luar sejarah, dan mereka tidak memusingkan hal itu. Jadi memasukkan dimensi yang penuh makna dari peristiwa-peristiwa historis yang sakral. Dengan ciri-ciri penemuan ini adalah adanya nabi-nabi seperti Amos, Yesaya, Yeremia, dan lainnya. Jadi ketika bencana menimpa umatnya, mereka menjelaskan bahwa masalah ini bukan sebagian dari penderitaan yang harus dihindari, tetapi sebagai hukuman yang harus ditanggung dari dosa-dosa mereka. Tantangan bagi semua agama historisisme modern. Peralihan Judeo Kristen ke agama historis bagi Eliade ini merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, karena ini merupakan pemberontakan pertama melawan mitos kembali kepada keabadian. Kemudian pemberontakan kedua dengan proporsi yang lebih besar lagi, yaitu mulai terbentuknya di pusat-pusat peradaban barat, terutama Eropa dan Amerika modern. Eliade ini menjelaskan sesuatu yang baru dalam sejarah manusia, yaitu penerimaan filosofi yang luas, kemudian yang menyangkal keberadaan dan nilai sakral sama sekali. Menurut Eliade, pintu menuju revolusi kedua ini dibuka oleh pergeseran gagasan yang sama yang
Yang pertama, kedatangan agama historis Judeo dan Kristen. Bagi orang-orang kuno yang pertama ini, dunia alam adalah hal yang paling penting. Ia bisa setiap saat menjadi hidup dengan yang suci atau yang sakral. Simbolis ini membungkus dengan supranatural, legenda, dan mitos dari para dewa di balik badai dan hujan. Eliade menggambarkan kredo sekuler ini sebagai bentuk historisme, sejenis pemikiran yang hanya mengakui hal-hal biasa dan profan sementara menyangkal referensi apapun pada hal yang supranatural dan sakral. Jadi historisisme ini hanya menerima kehidupan di dunia dan menolak kehidupan yang berhubungan dengan supranatural dan sakral. Jadinya agama arkais. Eliade ini menunjukkan bagaimana dengan cara yang bersembunyi pemikiran kuno ini bertahan sampai sini. Kemudian ia mengatakan bahwa seniman kreatif seperti T.S. Eliot dan James Joyce ini menampilkan dalam karya mereka yang luar biasa ketertarikan pada bentuk-bentuk mitos kembalinya keabadian. Drama seperti drama teater dan film ini memainkan kehidupan dalam interval terkompresi dan kesakralan waktu yang sama sekali berbeda dari jam dan hari biasanya yang ditayangkan atau yang sebelumnya dilakukan seperti syuting. Jadi ini mengamati bahwa bahkan dalam bentuk asli nostalgia taman surga yang ada dalam masyarakat arkais ini tidak pernah hilang sepenuhnya, seperti yang telah kita lihat kekristenan berkomitmen untuk menemukan hal yang sakral hanya dalam sejarah, namun di antara petani Kristen Rumania dan tanah Eropa Tengah lainnya, orang ini menemukan perpaduan yang luar biasa di masa di mana kebiasaan pemikiran arkais secara virtual menyapu sisa sejarah dalam kredo gereja. Kemudian dalam Kristen kosmik ini diterima bahwa Yesus dari Nazaret yang merupakan seorang manusia dalam sejarah. Tapi fakta ini memudar dari pandangan setelah diangkat menjadi citra petani Rumania tentang keyakinan Yesus sebagai Tuhan penguasa alam yang agung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.